Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis mengenai kasus rahasia dagang PT General Food Industri oleh karyawan PT Bumi Tangerang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Namun, seperti yang kita ketahui, tidak sedikit kasus mengenai pembocoran rahasia dagang ini. Kasus rahasia dagang terjadi ketika rahasia dagang tersebut diungkapkan, diperoleh atau digunakan secara tidak sah oleh orang atau perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemilik rahasia dagang yang sah. Hal ini bisa terjadi melalui pencurian, penyadapan, pembocoran oleh karyawan, atau cara-cara lain yang melanggar kerahasiaan. Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dan mencari ganti rugi atas kerugian komersial yang dideritanya. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang untuk melindungi rahasia dagang dari praktik curang seperti itu. Kasus rahasia dagang sering melibatkan perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama, dan rahasia dagang dianggap sebagai aset tidak berwujud yang sangat berharga. Salah satu contoh kasus pembocoran rahasia dagang di Indonesia yaitu kasus pembocoran rahasia dagang PT General Industri Food oleh karyawan PT Bumi Tangerang. Kasus rahasia dagang ini bermula dengan adanya dua mantan karyawan PT General Food Industri diduga melanggar perjanjian kerja sekaligus tanpa hak memberikan rahasia dagang kepada pesaing, yaitu PT Bumi Tangerang Mesin Dotama. PT General Food Industri merupakan perusahaan pengolahan biji coklat yang berlokasi di Bandung yang merupakan anak cabang perusahaan Petra Food Limited yang berpusat di Singapura. Sejenis dengan PT General Food Industri, PT Bumi Tangerang Mesin Dotama juga bergerak di industri pengolahan biji coklat. Mengetahui tindakan dua mantan karyawan PT General Food Industri yang melanggar aturan, PT General Food Industri mengirimkan 2 kali surat peringatan, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak mantan karyawannya, dan pada akhirnya PT General Food Industri melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian dengan tuduhan bahwa keduanya tanpa hak telah memberikan rahasia dagang dan mengingkari pernyataan yang pernah dibuatnya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapakah yang melakukan pembocoran rahasia dagang dan bagaimana kedudukan hukum yang berlaku terhadap kasus rahasia dagang tersebut? Dua mantan karyawan PT General Food Industri yang melakukan pembocoran rahasia dagang tersebut bernama Andreas Tan Gioksan dan Rahmat Hendarto. Andreas telah bekerja sejak tahun 1995 sebagai roaster engineering yang memiliki tugas-tugas memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai standar. Andreas keluar dari PT General Food Industri pada September tahun 2005. Sementara itu, Rahmat bekerja pada tahun 1997 sebagai proses engineering dengan tugas utama mengawasi jalannya produksi. Rahmat keluar dari PT General Food Industri pada Juni tahun 2005. Setelah Andreas dan Rahmat keluar dari PT General Food Industri dan bekerja di PT Bumi Tangerang Mesin Dotama, keduanya dituduh tanpa hak memberikan rahasia dagang, mengingat posisi keduanya saat menjadi karyawan di PT General Food Industri sangat dekat dengan rahasia produksi yang dimiliki oleh PT General Food Industri. Maka, PT General Food Industri menduga bahwa keduanya memberikan rahasia dagang kepada PT Bumi Tangerang Mesin Dotama. Akibat perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa pada tahun 2005 hingga 2007 itu, PT General Food Industri merasa dirugikan. Kedua terpidana tersebut dianggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu bahwa tanpa hak telah menggunakan rahasia dagang pihak lain. Dalam kasus ini, hakim tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di mana seharusnya terdakwa melindungi kepentingan tempatnya bekerja yang telah memberikan gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa.
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu yang termasuk dalam rahasia dagang yang dapat dilindungi. Yang pertama, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia yang mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang kedua, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dalam meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang ketiga, informasi tersebut dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang keempat, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukannya di tempatnya bekerja terdahulu, karena formulasi dari produk yang dibuat untuk PT General Food Industry tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya. Maka perbuatan yang telah mereka lakukan tergolong tindak pidana sehingga diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku. Jadi kesimpulannya, kedua terdakwa Andreas dan Rahma dijatuhi pidana dengan Pasal 30 JO Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dengan hukuman 2 bulan penjara karena terbukti melakukan pelanggaran rahasia dagang. Sekianlah hasil analisis saya mengenai kasus rahasia dagang PT General Food Industry